Oke, sekarang target hafalan Al-Quran. Nah, seperti apa targetnya? Kan anak-anak itu beda tuh. Nggak mungkin semua sama. Nah, kalau di tempat saya, targetnya itu 5 halaman sehari. Tapi nggak mungkin semua sama kan? Oke, jom kita lihat. Lambat, yang lambat 1 halaman. 1 halaman itu sehari. Ya. Kalau yang sedang 2 halaman. Kalau yang cepat 3 halaman. Nah, kalau yang lambat 1 halaman tuh sehari. Berapa lama dia selesai 30 juz? 2 tahun ya. Anggap 20 bulan, 2 tahun ya. Kalau yang 2 halaman 10 bulan. Atau 1 tahun lah. Kalau yang 3 halaman? Nah, 7 bulan. Kurang lebih 7 bulan. Paham ya? Nah, sekarang gimana nih? Gimana caranya supaya semua capai target? Kan, yang 1 halaman capai target 1 halaman, yang 2 halaman capai target 2 halaman, yang 3 halaman capai target 3 halaman. Jangan hanya, oke, kamu targetnya gini, tapi nggak ada follow up. Ya, gimana caranya kan? Oke, target hafalan lambat. Kan tadi berapa? Tuh halaman kan? Oke, halakoh pertama dia dapat 5 baris. Halakoh pertama itu dari jam berapa? Jam 5 sampai jam 7 pagi. Targetnya 5 baris saja. 1 halaman ada berapa baris? 15. Oke. Halakoh kedua 5 baris. Halakoh ketiga 5 baris. Jadi selesai kan? Ya. Bagaimana kalau dia selesaikan di halakoh pertama? Udah aman. Nanti di halakoh 2 nggak perlu setoran. Halakoh 3 nggak perlu setoran. Udah selesai kan? Oke, ini target hafalan yang lambat. Sekarang target hafalan yang sedang. Tadi berapa yang sedang? 2 halaman. Oke, berarti kalau halakoh pertamanya 1 halaman. Halakoh kedua setengah halaman. Halakoh ketiga setengah halaman. Jadi 2 halaman. Kalau dia store di halakoh pertama 2 halaman, berarti dia nggak perlu store di halakoh kedua dan halakoh ketiga. Ya, paham ya? Nah, sekarang target hafalan cepat. Tadi berapa? 3. Oke, berarti halakoh pertama 1 halaman, halakoh kedua 1 halaman, halakoh ketiga 1 halaman. Punya gambaran sekarang? Jadi anak-anak itu tidak semuanya sama. Ya. Jadi nanti kita filter. Yang lambat, oke, kelas A misalnya. Anda targetnya 1 halaman. Yang kelas B 2 halaman. Yang kelas C 3 halaman. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang peran musyrif halakoh. Nah, seperti apa? Apakah musyrif halakohnya itu hanya fasib, diem gitu, hanya tunggu setoran kan? Atau seperti apa? Nah, penting. Perannya, nah, kalau yang lambat ngapalnya, tadi lambat target berapa? 1 halaman. Berarti dia ditalkin dan didikte. Apa penyebab dia lambat ngafal? Karena bacaan yang belum bagus. Jadi kalau Anda bacaan yang belum bagus, ya diapain? Dikte, talkin. Ya kan? Berarti tadi yang 5 baris itu ditalkin waktu subuh. Halakoh pertama, halakoh kedua, dan halakoh ketiga. Ya. Kalau yang sedang itu dalam bimbingan. Sedang itu artinya bacaan Al-Qurannya udah selesai lah, udah beres gitu. Tapi dia tetap dibimbing. Nah, tetap ada bimbingan. Nah, kalau yang cepat itu dalam pengawasan. Cepat dia ngapal. Ya kita nggak perlu bimbing, dia orang udah cepet gitu kan. Ya kita hanya awas saja. Kita controlling ya, kita kontrol. Paham ya? Paham ya? Oke, sekarang kendala tidak capai target. Kenapa sih dia nggak capai target? PR besarnya pertama, bacaan Al-Quran tidak baik. Coba aja lihat. Orang yang sulit menghafal Al-Quran, yang berat, itu bacaannya belum selesai. Bacaannya belum beres. Makanya tertatih-tatih.
Nah, jadi saran saya kalau dia bacaannya belum bagus, itu pratahfiz saja. Ya, pratahfiz. Yang kedua, kurang mujahadah. Dia kurang berjuang. Ya, kurang motivasi mungkin. Ya. Jadi harus mujahadah. Yang ketiga, perhitungan dalam at-tikror. Tadi tikror itu apa? Pengulangan berapa kali? 20 kali kan? Nah, sekarang kalau satu halaman dia store, dia tikror 20 kali sama dengan berapa juz? 20 halaman kan? Nah, 1 juz. Kalau dia store 5 halaman, sama dengan 5 juz. Kan dia ngitung tuh. Saya sebenarnya mampu 5 halaman. Tapi karena tikrornya 20 kali, oke, saya nggak mampu. Dia hitung kan. Nah, ini pedagang nih. Untung rugi. Ya udahlah kalau gitu saya 2 halaman aja dah. Ya, sama aja tikrornya 20 kali juga. Nanti saya kalau 5 halaman kan 5 juz. Nah, biasanya ya namanya anak-anak. Iya kan, namanya anak-anak. Dia perhitungan gitu. Nah, ini biasa yang saya dapatkan kendala. Dalam kenapa dia nggak mencapai target? Sebenarnya dia cepat ngapalnya, 3 halaman dia bisa. Tapi karena dia perhitungan mundur jadi 1 halaman. Ya, itu maksudnya. Ya. Nah, kita lanjut. Strategi mencapai target. Nah, kan tadi kita udah kasih target tuh. Lambat 1 halaman, sedang 2 halaman, cepat 3 halaman. Nah, pasti ada strategi. Ini nggak mungkin, udah ngapal aja kan, nggak gitu. Nah, ada langkah-langkahnya. Gimana caranya supaya itu semua mencapai target? Pertama, harus nanti dengan partnership ya. Jadi anak-anak itu dipasangkan, si A sama si B, gitu. Jadi di partner, paham ya? Jadi ada sahabat Al-Qur'annya. Ya, strategi mencapai target dengan partnership. Nah, yang 1 halaman tadi, yang target lambat ya. Misalnya saya besok target saya 1 halaman. Berarti yang dia mau hafal 1 halaman itu, dia harus baca 10 kali dan dengarkan 10 kali. Sama partnershipnya itu. Paham? Misalnya saya punya pasangan A, B. Oke, sekarang saya baca, kamu denger ya. Nah, nanti kamu baca, saya denger. Itu maksudnya. Jadi partnership. Makanya tadi bagus dikelompokkan, diklasifikasikan kelas lemah, kelas sedang, kelas cepat. Oke. Yang 2 halaman sama, berarti yang 2 halaman itu dia baca 10 kali dan dengarkan 10 kali. Yang 3 halaman sama, baca 10 kali dan dengarkan 10 kali. Jadi target yang dia mau hafal ketika dia mau ngafal itu, ya, itu bukan hal baru. Setidaknya mungkin 50% dia udah hafal karena dia udah baca, dia udah dengarkan gitu. Jadi begitu dia masuk di halaqah itu tidak sama sekali baru. Beda kayak tadi. Saya challenge kan, tadi baru kan? Nah, beda halnya kalau yang tadi 1 halaman itu sebelum dia ngafal, dia udah baca 10 kali dan dia udah dengarkan 10 kali. Menurut Anda lebih cepat mana? Ya, apa lebih cepat strategi ini? Nah, itu maksud saya ya. Jadi strateginya begitu. Kan gaya belajar itu ada auditori, ada visual. Nah, orang audio itu kan suka denger tuh ya. Nah, dengan 10 kali mendengarkan, oh setidaknya dia udah terbayang. Orang visual, dia tuh suka membaca. Jadi nanti ada yang denger. Nah, jadi audio visual itu dapat di sini. Audio visual. Oke. Halaqah Al-Quran non formal. Apa saja kegiatannya di halaqah non formal? Tadi saya sudah sampaikan dikit. Nah, itu dari jam 3.30 sampai 4.30. Berarti sebelum subuh ya. Itu ada kegiatan murojaah. Ini mandiri maksudnya. Kalau non formal itu berarti dalam bayangan kita itu mandiri. Tidak ada musyrif atau musyrifah. Jadi dia murojaah atau persiapan hafalan Al-Quran. Maksudnya persiapan ini yang tadi strategi 10 kali baca, 10 kali dengarkan, di situ dia baca gitu. Ada jam 15.30 sampai 16.30, 1 jam ba'da asar kan. Nah, situ dia murojaah atau persiapkan hafalan untuk yang besok.
Kalau tadi misalnya sebelum subuh belum selesai 10 kali, ya udah berarti nanti dia selesai di sini. Kemudian ada 18.30 sampai 19.00. Ini ba'dah maghrib ke isya, setengah jam kan? Nah, di situ dia boleh murojaah mandiri atau dia persiapan hafalan Quran. Terus nanti ada qobliyah ba'diyah dan sholat-sholat sunnah, dia murojaah atau persiapan hafalan Quran. Jadi dalam sholat-sholat sunnah dia bisa pakai murojaah. Ya. Jadi kalau udah hafal itu jangan pakai triple cool lagi. Jadi setidaknya yang udah dihafal itu dibaca lah gitu kan. Ini udah hafal. Ya, suka triple cool. Ya, nggak apa-apa sih. Ya. Nah, ada waktu lain. Waktu lain itu kayak tadi jam 7 sampai jam 9. Itu kan kosong. Nah, dia bisa pakai murojaah atau dia persiapan hafalan Quran. Nah, 20 sampai 21. Menghafal target hafalan untuk setoran besok. Nah, sekarang gini. Ini ilmu bagus banget. Bagus banget. Tadi yang lambat 1 halaman. Yang sedang 2 halaman, yang cepat 3 halaman. Nah, khusus untuk jam 20 sampai jam 21 itu menghafal target untuk setoran besok. Contoh ya. Jadi 1 jam ini dia untuk persiapan setoran besok. Di jam ini nggak harus lancar hafalannya. Mau 50% juga nggak apa-apa. Kayak tadi misalnya yang 1 halaman ya. Dia hanya bisa ngapal tapi belum bisa menggabungkan, nggak ada masalah. Jadi khusus di jam 20 sampai 21.00 itu untuk persiapan setidaknya dia 50% hafal. Sekarang gini, kalau kita mulai halaqah ba'da subuh, anak-anak itu tidak ada persiapan jam segini ya, dia duduk. Lama nggak baru setoran? Lama kan? Bisa tidak setoran di waktu subuh. Nah, harapan saya di waktu subuh itu wajib setoran. Kenapa? Meskipun sedikit wajib. Di situ kita harus punya psikologi menang. Subuh itu kita harus menang. Kalau kalah subuh, kalah kita sepanjang hari. Jadi kalau bisa subuh itu harus setor meskipun sedikit. Karena kalau ditunda, saya nggak yakin kalau dia setoran nanti di halaqah duha atau halaqah siang. Karena subuh dia kalah. Nah, jadi bikin psikologi dia rasa menang di waktu subuh. Nah, dengan cara waktu ini gitu, dari jam 20 sampai jam 21. Jadi dia menghafal tapi enggak untuk lancar. Nanti lancarnya pas di jam halaqah. Paham maksudnya? Ya. Kemudian, ya, sebentar. Nah, seperti itu. Nah, tadi harusnya bertanya, Ustaz, tadi jam 21 sampai jam 22 itu apa? Ujian sholat kan? Nah, pertanyaannya, kenapa Ustaz tidak ujiannya di tahajud aja gitu? Pasti nanya, ya kenapa nggak di tahajud? Begini teman-teman, saya dulu penganut paham ekstrim, tidur ba'da isya langsung. Saya mau tanya, Rasul itu tidur sehari semalam berapa kali? 3 kali. Tapi kapan tidurnya Rasul? Yang pertama itu ba'da isya. Kalau tidak ada urusan umat, ba'da isya tidur Rasul. Kecuali ada urusan kaum muslimin. Kapan bangunnya? Nah, harus ada dalil. Di dalam surah Al-Muzammil, Allah bilang, Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu, setengah. Setengah itu jam 12. Awinqus, kurangi jam 11. Auzid, atau tambah jam 1. Jadi Rasul itu tidur ba'da isya, bangunnya kalau enggak jam 12 malam, jam 11 atau jam 1. Itu tidur pertama Rasul. Tidur kedua kapan? Nah, di zaman Rasul ada 2 azan kan? Azan pertama oleh Abdullah bin Umi Maktum, azan kedua oleh Bilal. Nah, fungsi azan pertama ada 2. Pertama adalah yuqizun naim, membangunkan orang yang tidur untuk bangun-bangun, sebentar lagi kita sholat subuh. Itu fungsi pertama. Yang kedua, yunabbihul qaim,
ngasih tahu orang yang tahajud sepanjang malam untuk istilqa, untuk istirahat, untuk lurusin badan, bukan untuk tidur nyenyak. Jadi Rasul di azan pertama itu tidur. Maksudnya tidur bukan tidur nyenyak ya, paham ya? Jadi dia, kayaknya capek tuh sepanjang malam. Ya udahlah, saya mau rebahan dulu. Bukan ngorok lo ya. Rebahan. Yang ketiga, kapan Rasul tidur? Qailula. Nah itu 1 jam sebelum, 1 jam sebelum zuhur atau 1 jam setelah zuhur. Jadi Rasul itu tidur 3 kali, tapi tidurnya nggak banyak loh ya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit tidur. Kita tidurnya sedikit, tapi sedikit-sedikit tidur gitu. Ya. Nah itu. Nah, kenapa tadi jam 21 sampai jam 22.00 itu saya pakai ujian sholat? Dulu saya terapin Ba'da Isya tidur, tapi ternyata begitu saya matiin lampu, ngobrol aja dia. Ngobrol gitu. Ya ngobrol ya asyik aja ngobrol. Mati lampu tapi dia ngobrol. Maksud saya dia antum tidur lah gitu kan. Biar nanti enak bangunnya. Kalau yang ngurus yang putri itu mudah. Kalau menurut saya mudah. Ini ngurus yang ikhwan ini yang ya gitu. Cukup bandel lah ya. Kalau putri mati lampu, mati. Nanti jam 1 bangun. Lebih teratur. Saya kan ada 2 tuh, ngurus putri, ngurus putra. Nah putra ini, jadi itu karena saya cari berbagai cara nggak ketemu. Nah akhirnya ketemu. Saya pernah ke daerah gitu ya. Ternyata dia terapkan jam 21 sampai jam 22 itu untuk qiyamul lail. Jadi qiyamul lail muqaddam, didahulukan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kan Rasul bilang dari Abu Hurairah, Ausini bi khalili bi thalat. Kekasihku Rasulullah menasihatiku dengan 3 hal. Wa an utir qablan naum. Jadi witir sebelum tidur. Jadi itu qiyamul lail bukan? Iya, qiyamul lail. Jadi ya, saya pergunakan di waktu ini jam 21 sampai jam 22.00 itu untuk murajaah hafalan Quran dia di dalam sholat. Boleh berjamaah, baca 1 juz tapi di situ. Jadi dia 1 juz, atau nanti ada ujian sholat. Ujian sholat. Misalnya hafalannya dibaca dalam sholat. Nah menurut Anda nih, jam 21 sampai jam 22. Anak-anak sholat 1 juz. Anggaplah waktunya 45 menit sampai 1 jam. Menurut Anda nih, habis sholat dia ngantuk atau enggak? Saya mau tidur, kamu jangan ajak saya ngobrol lah. Besok aja. Langsung tahu-taunya udah jam 3.30. Nah, jadi begitu dia terapkan itu nggak harus dia bangun qiyamul lail di malam hari. Kalau dia mau bangun jam 3 itu nafilah bagi Anda, silahkan. Makanya tadi saya jam 3.30 bangunnya kan. Ya, jadi ada persiapan mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum subuh. Nah, itu maksud saya. Tapi kalau dia mau ambil 2 qiyamul lail bagus. Sebelum tidur dia witir, nanti tahajud, gak ada masalah. Nah, begitu diterapkan ini, enak banget. Jadi caranya itu capekkan dulu fisiknya. Ngurus anak boarding itu capekin dulu fisiknya. Nanti kalau udah capek fisiknya udah, ampun. Jangan teman saya ngobrol, saya mau tidur gitu. Itu ya, paham ya?